agribisnis. Mari kita kenal lebih dalam dengan mereka. Yang pertama Kakak Dela. Halo, perkenalkan saya Dela Sagita dari Prodi Agribisnis. Kemudian yang kedua, yang kakak paling cantik nih, yaitu Kakak Indri. Halo, perkenalkan nama saya Indri Marcelo Tabarat dari Prodi Agribisnis juga. Nah, sekarang kita kan udah ketemu dengan para agribisnis muda nih. Kita mau tanya-tanya dong Kak, gimana sih pandangan kakak-kakak sekalian mengenai agribisnis dan seberapa jauh kalian itu kenal agribisnis, dimana kita sekarang udah semester 4 nih. Mungkin pertama dari Kakak Indri. Kalau menurut saya sih agribisnis itu seperti kayak bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun hilir. Oh, mungkin menurut pandangan Kakak Dela berbeda. Apa itu agribisnis menurut Kakak? Kalau menurut saya, agribisnis itu adalah usaha yang bergerak di bidang pertanian, terutama dalam hal penyediaan pangan. Jadi begitu. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kalian tahu nggak sih sekarang ini lagi ramai-ramainya para anak muda mengikuti tren-tren jualan online. Nah, menurut kalian ada nggak kepikiran untuk ikut dalam dunia jualan online shop seperti itu? Ada nggak pernah kepikiran pengen nyoba? Mungkin dari Kakak Dela pertama. Kalau menurut saya sendiri, sebenarnya saya pengen membuka usaha online, tapi melihat keadaan sekarang kayaknya belum memungkinkan. Jadi sampai sekarang juga belum kesampaian buat ngelakuin usaha online shop. Oh, kalau pandangan Kakak Indri sendiri pengen nggak nyoba untuk belajar untuk jualan online shop? Pengen nyoba juga kan, apalagi keinginan dari SMP ingin memulai berbisnis, apalagi kalau kita sudah terjun di dunia bisnis ya kan, maka kita memiliki banyak peluang, terus kita juga memiliki peluang usaha jangka panjang. Terus kalau kita sudah terjun di dunia berbisnis, lebih efisien dan lebih mudah aja. Mungkin pertanyaan aku selanjutnya, kalau kita tadi udah ngebahas tentang bisnis, sekarang kita bahas tentang pertaniannya nih. Saat ini kan Indonesia dikenal kaya akan hasil pertanian. Kita dikenal sebagai negara agraris nih. Nah, namun gak jarang juga negara kita mengimpor barang ke luar negeri. Sedangkan kita punya apa yang ada di negara kita ini, seharusnya bisa kita kembangin dong. Nah, kalian setuju nggak kalau kita terus-terusan ngejual hasil pertanian kita ke luar negeri? Setuju nggak? Mungkin siapa duluan nih yang ngejawab? Kak Indri? Boleh. Kalau dari aku sih kurang setuju. Karena kalau dari segi resiko kurs mata uang, jika suatu perusahaan berdagang dengan negara berkembang yang belum memiliki sistem ekonomi yang mumpuni, perusahaan tersebut akan terpapar dengan. Aku mau nanya lagi nih sama kakak-kakak, kalau misal nih kita disuruh pilih barang, lebih pilih barang dari luar negeri, made in China mungkin, atau barang buatan Indonesia, produk cinta dalam negeri, gimana nih? Siapa duluan nih jawab? Mungkin Kakak Indri? Kalau aku sih lebih membeli produk dari luar negeri sih, karena kualitas produknya yang bagus, terus itu aksesnya mudah, terus desainnya lebih menarik, terus kalau harga juga bisa lebih terjangkau atau lebih murah. Itu sih. Kalau Kakak Dela nih, pandangannya mengenai pilih barang dari luar atau dari dalam? Mungkin berbeda nih tanggapannya dari Kak Indri. Kalau menurut saya sendiri, saya kurang setuju dengan jawaban Indri tadi, karena saya lebih mencintai produk dalam negeri atau produk lokal. Karena jika kita mencintai produk lokal, maka akan menambah jumlah investasi dalam negeri dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Sekarang kita bahas tentang pengeksporan hasil-hasil pertanian nih. Nah, menurut kakak-kakak sekalian, menurut kalian apa sih keuntungan kita ngeekspor barang banyak-banyak luar negeri, apalagi hasil pertanian nih? Pertanian kita begitu melimpah, terus kita ekspor ke luar negeri. Ada nggak faktor positifnya yang kita dapatkan sebagai negara berkembang? Menurut kakak sih faktor dampak positifnya itu yang pertama itu meningkatkan daya saing, meningkatkan nilai investasi kita, dan yang terakhir itu meningkatkan keuntungan bisnis. Nah, itu kan sebagai hal-hal yang positif nih dari mengekspor barang. Kalau
hal-hal negatifnya pasti ada dong, positif dengan negatifnya. Sekarang coba Kakak Adela mungkin bisa jawab apa sih hal negatif atau dampak negatif dari kita mengekspor barang keluar. Pendapat saya mengenai dampak negatif dari kita mengekspor barang ke luar negeri, yaitu yang pertama, daya saing yang rendah terkait waktu, penyerahan dan juga harga, dan saluran pemasaran yang belum berkembang. Wah, berarti kalau kita cinta atau beli barang dari dalam negeri bisa nambah penghasilan negara pastinya. Oke, mungkin terakhir nih sebagai kesimpulan aku mau nanya visi misi kita sebagai generasi penerus bisnis di Indonesia. Gimana sih misi kakak ketika sudah lulus nantinya? Ada nggak kepikiran seperti tadi buka online shop atau bisnis yang lebih besar mungkin? Siapa duluan nih? Aku. Kak Indri duluan nih. Kalau dari kakak sih menciptakan kolaborasi dan menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder. Terus kita juga membangun strategi dalam sektor pertanian. Keren. Berarti visi misi Kak Indri itu udah terstruktur sejak semester 4 ini ya. Mungkin selanjutnya untuk Kak Adela ada nggak visi misi yang beda dengan Kak Indri? Kalau aku sih mewujudkan pertanian Indonesia yang lebih maju dan melaksanakan berbagai kegiatan yang bermanfaat baik di bidang pertanian maupun sosial. Wah, berarti visi misinya bagus-bagus nih, visi misi anak agribisnis. Mungkin kita akan mengakhiri podcast kita kali ini. Sebagai kesimpulannya mungkin kita sebagai mahasiswa agribisnis nantinya setelah lulus kita mengemban usaha baik di pasar domestik maupun internasional, tapi pastinya kita tetap mengembangkan sistem pertanian di Indonesia pastinya. Mungkin podcast kita sampai di sini hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa di podcast mahasiswa selanjutnya. Bye.